Ah, karena skenario itu hanya berhenti di pengakuan Prio itu hanya berhenti di TKP kedua. Tidak ada lagi, Prio itu tidak menjelaskan habis dibawa ke TKP kedua itu dikuburkan terus seperti apanya lagi sampai dengan mereka kabur ya kan bawa mobil itu lagi itu kan harus apa ya harus mengatur waktunya lagi Mister Z. Jadi saya udah bilang setelah saya amati dan hanya mentok di kios, saya tarik ke belakang lagi dengan keterangan pria itu tidak ada yang berkesesuaian untuk waktunya, timeline-nya ya kalau bahasanya Kak Via. Itu berantakan semua. Kecuali kalau Prio dengan adanya skenario baru, dengan ada lokus baru, dengan barang bukti yang sudah ditemukan palu, CCTV, dia harus menceritakan lagi tuh prosesnya, jam-jamnya. Kalau ingin ceritanya Prio ini memang ingin benar ya, kelihatan ini memang memang benar-benar pure ya, tidak dibuat-buat. Tapi kalau misalkan hanya di kios kedua ini sudah tetap di situ hanya CCTV yang memperlihatkan mereka menggotong mayat, coba diurutkan dengan keterangan-keterangan yang sebelumnya. Atau kita pasin jam-jamnya. Nggak ada yang ngepas. Karena apa? Karena sudah jelas TKP itu ada di rumah, bukan di kios. Kesatu itu. Kedua, gimana almarhum Budi mau kelihatan di CCTV masuk ke kios? Sedangkan Budinya juga sudah meninggal. Seharusnya kan ada CCTV yang memperlihatkan Budi masuk ke kios, tapi kan tidak ada pengakuan dari verbalisan dari penyidik kan. Hmm. Kalau misalkan itu ada, baru kita yakin bahwa memang ada TKP 2 gitu. Makanya Hmm. disitulah yang kurang kurang apa ya, kurang rapi sih ya menurut saya. Karena itu tadi ya, kalau bahasa saya udah gelabakan itu Mister Z. Buat penyidik semuanya kan, atas keterangan Prio yang bahwa katanya sudah mengungkapkan yang ditulis itu tadi, sudah menceritakan. Jadi mereka membangun skenario yang baru ini ya udah gelabakan, udah bingung mengatur timeline waktunya juga sudah acak-acakan pasti. Karena apa? Kalau kita urut-urut udah nggak sesuai ya itu tadi. Ternyata kalau mau kita urut dengan barang bukti yang sudah ada nih, justru udah ada juga keterangan saksi yang disumpah, keterangan saksi yang di hotel. Kita urut kan tidak mungkin pada saat jam yang sama di tanggal yang sama mereka ada di dua tempat yang berbeda. Disitulah. Tapi kan ya itu tadi ya seharusnya dari kasus ini yang justru kita patut apa ya salah satu janggalnya dari pihak keluarga korban ya dari keluarga korban di mana mungkin kalau di antara kita ya ting bating ini ya kalau misalnya kita memposisikan diri kita sebagai keluarga korban justru kita mendukung Pak Tony. Kenapa? Karena niatnya Pak Tony hanya ingin membuka kasus ini terang benderang dan apabila ada pelaku lain ya tolong diproses gitu kan. Tidak ditutup-tutupi seperti ini. Justru ini malah pihak keluarga juga ya tidak ingin ada pelaku lain. Lah kenapa gitu loh? Ada apa? Justru keluarganya keluarga yang jauh lagi. Oke, oke. Coba disapa itu ada jelita itu kayaknya sudah siap ini nih mengeluarkan unek-unek nih. Kavia, waktu dan tempat dipersilahkan. Udah nyampe pasar ikan dia. Enggak, soalnya tuh mic-nya buka dia. Nggak ketutup itu Mister G. Kalau Tutup ya. kebuka geger nih. Oke, saya kasih tahu dulu. Ini ada kunci juga nih. Aku aku bersihin dulu. Gini, gini nih ya. Ada satu kalimat keberatan dalam
dalam pledoi maupun duplik yang disampaikan bahwa motif keduanya ini nggak ketemu gitu. Motifnya apa itu nggak ketemu. Sampai melakukan pembunuhan 5 orang itu nggak ketemu. Tapi dijawab oleh hakim, motif tidak penting, tidak perlu ini pembunuhan berencana, nggak ada motifnya, dendam kayak sakit hati kayak nggak ada. Katanya motif itu tidak penting atau motif tidak harus dibuktikan, begitulah bahasa. Itu pertimbangan hakim menanggapi duplik daripada Tony. Tahu nggak di belakangnya itu motifnya dimunculkan. Motifnya adalah menguasai harta korban. Dan sekarang yang, aduh nyala, alhamdulillah nyala. Yang ingin menguasai harta korban itu sopo. Yang menjadi ahli waris itu sopo. Nah, Jawab. jadi gini Mister Ji, analisa saya ya, ini hanya analisa saya aja ya teman-teman semua ya, abang-abang semuanya yang di atas, yang di bawah ya. Jadi yang saya bilang tadi, sebetulnya motifnya itu bisa jadi nih ya, bisa jadi benar semua Mister Z. Dengan apa? Dengan keterlibatan orang-orang itu tadi. Contoh, kasus bisnis minyak goreng, ditipu kan? Dengan pengakuannya Bang Niko, dia pernah mengantarkan almarhum Budi ke rumah Yugo. Bisnis tuh ya. Kedua, apalagi bisnis perbankan. Bisa jadi. Karena apa? Karena mungkin Haji Sahroni memegang data. Yang harta korban juga ya bisa jadi gitu kan. Ada keterlibatannya juga. Untuk menguasai harta korban. Tapi siapa? Tapi kan nggak mungkin lah Ririn semua. Disitulah. Jadi saking bingungnya mungkin ya itu tadi. Dari awal sewa menyewa mobil, rental mobil 750.000, di dakwaan berubah jadi bisnis minyak, di putusan akhirnya ingin menguasai harta korban. Ya itu bisa jadi gitu kan, motifnya itu. Makanya bisa sampai menghabisi 5 orang gitu loh. Namanya kalau motif batik itu motif kombinasi. Ya kan saya bisa jadi nih kalau analisa saya bisa jadi itu memang ya pelaku-pelaku yang belum tertangkap ya, karena saya meyakini bahwa ada pelaku lain. Dengan apa? Dengan CCTV 0501, walaupun itu sudah diakui Prio ya kan, tapi masa iya sih gitu Mister Z. Emang ini Prio ini. Nah iya, makanya saya bilang masa iya seorang hakim gitu kan tidak bisa membedakan itu. Apa memang apa ya, keyakinan hakim memang percaya gitu ya, tapi memang buktinya percaya sih akan keterangan Prio ya kan. Ya oke lah ya teman-teman, saya ingin sampaikan begini, masalah putusan oke lah ya, kita hargai, kita hormati apa yang sudah diambil keputusan oleh hakim, apapun dasarnya, nggak ada masalah, saya pernah mengatakan jika saja pendekatannya adalah pendekatan normatif, maka saya mengatakan tuh in dubio pro reo. Tapi kalau pendekatannya adalah pendekatan asumsi negatif, saya tidak tahu. Dan memang benar ini dua pilihan. Bahkan pandangan hakim di sini, teman-teman ingat ya, pandangan hakim di sini dominan. Padahal yang perlu dipandang adalah pertanyaan-pertanyaan hakim itu sendiri. Ketika hakim bertanya, apakah CCTV ini sudah digital forensik, itu harus diingat itu. Apakah ada siapa namanya itu, Budi masuk toko atau keluar toko, harusnya juga itu jadi pandangan hakim. Bagaimana jaksa menghadirkan
menghadirkan apa itu bukti, apa itu yang tidak ada tanda tangannya, itu fotokopian lagi, harusnya itu juga harus menjadi pandangan hakim bahwa jaksa tidak mampu menghadirkan alat bukti. Atau ada lagi pandangan hakim, harusnya itu menjadi pandangan hakim ketika pembuktian lanjutan di saat replik. Nah, itu seharusnya ya teman-teman ya. Tapi oke lah, ini sudah menjadi sebuah putusan. Kita hormati, kita hargai.